Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah. Dan pembahasan kali ini terkait hal-hal yang masuk ke dalam perut kita tapi tidak dapat membatalkan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suwiji. Alladzi uta perkara la yuftiru kang ora iso batalake apa alladzi mimma saking barang yasilu kang tumeka apa min ilal jaufi maring weteng. Iku sabatu afrodin ana pitu perkara ma rupane barang yasilu kang tumeka apa ma ilal jaufi maring weteng binisyanin sebab lali au jahlin utawa ora weruh au ikrahin utawa kepeksa au bijarayani rikin utawa kelawan miline itu bima kelawan barang baina asnanihi dalam antarane untune wong wakat ajazanan teman-teman apes sapa wong an majihi saking nglepeh ma li udri krana udure wong pamalan barang wasula kang tumeka ila jaufi maring weteng wakana lan hale ana apa ma iku hubarotarikin lebune dalan wamalan barang wasula kang tumeka apa ma ilahi maring weteng wakana lan hale ana apa ma iku horbalatadakikin ayakane tepung audzubaban utawa laler ta iran hale miber au nahwihi au nah wau ta sepadene dubab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 hal yang mana saat kita berpuasa kita mengkonsumsinya atau memasukkannya ke dalam mulut kita itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, 7 hal itu apa saja? Yang pertama adalah segala sesuatu yang kita makan atau kita minum yang mana kita dalam keadaan lupa. Ini tidak membatalkan puasa. Sebanyak apapun atau sedikit apapun saat kita lupa makan sesuatu padahal kita saat itu berpuasa, maka tidak batal puasanya. Yang kedua, sebab tidak tahu bahwa ada orang-orang yang misal belajar agamanya masih kurang atau katakanlah anak-anak yang baru mengetahui, baru berpuasa dan baru paham tentang konsep puasa dan pemahamannya kurang lengkap saat dia berpuasa dan dia misal mengkonsumsi permen, padahal kita tahu bahwa makan permen itu membatalkan puasa, tapi dia tidak tahu saat dia makan permen itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Maka ketika dia tidak tahu hal itu, tidak tahu konsekuensi itu, maka ya tidak batal puasanya. Sampai hal itu bertahan sampai dia tahu bahwa makan permen itu bisa membatalkan puasa. Walaupun makan permen kan hanya dihisap, tidak dimakan secara literal gitu ya. Awikrohin atau hal-hal terpaksa. Jadi orang di bawah tekanan atau di bawah ancaman, ketika dia diancam, maka ketika dia makan dan minum itu tidak membatalkan puasa selama sewajarnya ya. Maksudnya makan, misal kamu harus makan itu, ya wes makan, kalau sekali saja sudah tidak di bawah tekanan ancaman maka ya sudah, tidak usah dilanjutkan lagi, bukan aji mumpung. Kalau aji mumpung ya batal, tapi kalau sekedar menurunkan ancaman yang menuju ke dia maka tidak membatalkan puasa. Atau sebab mengalirnya air liur ke dalam mulut, dan di saat air liur itu masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam tenggorokan kita, dia membawa sisa-sisa makanan yang terselip di dalam gigi kita secara tidak sengaja, dan kita tidak bisa membuang itu, tidak bisa menghindari hal itu. Misalnya dalam keadaan tidur kita tidak tahu bahwa air liur kita masuk ke dalam mulut membawa serta makanan, maka ya sudah, tidak batal puasanya, karena kita di bawah keterbatasan untuk menolak hal itu. Tapi kalau kita bangun, misal
ada sisa-sisa makanan ya kita harus bersihkan, kita harus sikat gigi dan lain sebagainya, berkumul dan lain sebagainya agar menghalangi sisa-sisa makanan masuk ke dalam mulut. Dan atau hal-hal yang masuk ke dalam mulut itu sulit untuk dihindari, seperti halnya debu yang ada di jalan. Itu ketika masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam hidung kita yang kemudian itu masuk ke dalam perut dan lain sebagainya, itu tetap tidak membatalkan puasa kita karena memang sulit untuk dihindari. Begitu juga dengan tepung yang lembut yang sudah berterbangan ke udara, kita menghirupnya juga tidak membatalkan karena memang sulit untuk dihindari. Atau saat kita dalam perjalanan, misal naik kendaraan dengan kecepatan sekian, langsung ada serangga yang masuk mulut kita secara tidak sengaja, itu juga tidak membatalkan kalau tidak sengaja. Kalau sengaja dimakan ya tetap batal. Itulah 7 hal yang walaupun masuk ke dalam mulut kita saat kita dalam keadaan berpuasa, tetap tidak membatalkan puasa kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.